Halo semuanya, salam jumpa kembali bersama saya Veronica Lapeng dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar materi transformasi dan komposisi transformasi menggunakan matriks. Namun sebelum kita masuk dalam materi kita, saya ingin memastikan bahwa adik-adik sekalian sudah dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap untuk menerima materi hari ini. Baiklah, berikut ini merupakan cakupan materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah berakhirnya pembelajaran ini, diharapkan adik-adik dapat menyelesaikan soal atau kasus yang berkaitan dengan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Nah, sebelum masuk dalam pengertian matriks, pengertian transformasi, maka saya akan terlebih dahulu mengajukan beberapa pertanyaan kepada adik-adik. Pernahkah adik-adik bercermin atau melihat roda berputar? Atau pernahkah adik-adik menyetel zoom pada kamera serta melihat kendaraan yang melaju di jalan raya? Nah, tanpa adik-adik sadari bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan aplikasi dari transformasi. Nah, pelajaran atau materi transformasi ini merupakan materi yang cukup mudah karena merupakan pengembangan dari materi matriks. Nah, apalagi ketika teman-teman atau adik-adik sudah menguasai dan benar-benar memahami materi matriks, maka akan sangat mudah sekali untuk memahami materi komposisi matriks. Baiklah, berangkat dari latar belakang tersebut, saya mengajak teman-teman untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Kita akan melihat yang pertama, pengertian transformasi. Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yang kita sebut dengan X, Y menuju ke posisi lain yaitu X aksen, Y aksen. Nah, ada beberapa jenis transformasi yang kita kenal. Yang pertama, translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, serta dilatasi atau perkalian. Pada bagian pertama yaitu translasi. Namun sebelum kita berangkat kepada pengertiannya, mari sama-sama kita perhatikan ilustrasi pada grafik berikut ini. Di sini kita melihat bahwa titik P dengan koordinat X, Y akan ditranslasikan dengan komponen A dan B untuk mendapatkan bayangannya. Nah, untuk mendapatkan bayangannya maka kita tinggal menjumlahkan X ditambah A dan Y ditambah dengan B. Dari ilustrasi singkat berikut ini, menurut adik-adik apa itu translasi? Nah, translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Lalu yang berikutnya refleksi. Refleksi adalah transformasi geometri berupa pergeseran atau perpindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita sama-sama perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini terdapat sebuah segitiga A. Segitiga ini dicerminkan dan menghasilkan segitiga A aksen. Di sini kita melihat bahwa arahnya berlawanan atau tidak searah, tetapi jarak segitiga A ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Nah, ini merupakan sifat dari refleksi. Berikut di sini kita melihat jenis-jenis refleksi. Di sini telah disajikan beberapa jenis pencerminan serta matriks yang terbentuk. Nah, diharapkan kita semua, adik-adik semua bisa memahami dan bisa menguasai berbagai jenis pencerminan serta matriks yang terbentuk, karena ini akan menjadi acuan atau rujukan kita ketika kita melangkah pada materi komposisi transformasi. Lalu yang berikutnya rotasi. Rotasi atau perputaran suatu bidang geometri adalah proses memutar bangun geometri itu terhadap titik pusat tertentu. Nah, ini jelas sekali bahwa ketika suatu bangun dirotasi, pasti terdapat titik pusat atau titik porosnya. Nah, selain itu pasti terbentuk suatu sudut, yang mana sudut ini akan menjadi penentu sejauh mana bangun itu akan dirotasi. Lalu, yang tidak kalah pentingnya juga pada rotasi terdapat komponen arah. Ketika arahnya searah jarum jam, maka bernilai negatif.
dan ketika berlawanan dengan jarum jam bernilai positif. Nah, berikut ini merupakan formula atau rumus umum dari rotasi itu sendiri. Ketika kita ingin mencari koordinat x-aksen dan y-aksen, maka rumusnya adalah cos theta negatif sin theta dan cos theta. Lalu kita akan kalikan lagi dengan koordinat awal berupa x dan y. Di sini juga terdapat matriks yang terbentuk untuk rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam serta 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Lalu yang berikutnya kita masuk pada materi dilatasi. Sebelum kita memahami pengertiannya, mari kita simak ilustrasi singkat berikut ini. Di sini terdapat persegi panjang ABCD yang belum didilatasi serta yang sudah didilatasi. Kita bisa melihat perbedaannya bahwa setelah didilatasi ukurannya menjadi berubah. Nah, ini tentu sangat jelas bahwa dilatasi itu sedikit berbeda dengan transformasi sebelumnya. Pada dilatasi, selain kedudukan yang berubah, ukurannya juga ikut berubah. Nah, perubahan ukuran ini ditentukan oleh faktor skala. Baiklah, maka dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, baik itu memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi sekali lagi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Lalu yang berikutnya kita melangkah pada komposisi transformasi. Komposisi transformasi adalah gabungan dari dua atau lebih transformasi. Nah, inilah yang menjadikan komposisi transformasi menjadi lebih kompleks karena merupakan gabungan dari beberapa transformasi. Di sini kita melihat ada dua cara dalam menyelesaikan komposisi transformasi. Yang pertama dengan cara pemetaan, lalu dengan cara matriks. Namun yang menjadi fokus kita kali ini adalah kita menyelesaikannya dengan cara matriks. Nah, untuk dengan cara matriks sendiri, rumusnya kurang lebih seperti ini. Untuk mencari bayangan keduanya, AH double aksen sama dengan T2 bundaran T1 dikalikan dengan koordinat awal. Nah, untuk proses mengalikan ini diharapkan tidak terbalik, karena kita tahu bahwa dalam transformasi tidak mengandung sifat komutatif atau dalam matriks tidak mengandung sifat komutatif kecuali pada translasi. Baiklah, kita masuk pada komposisi translasi. Ketika kita memiliki sebuah bangun yang akan ditranslasi oleh T1 dan T2 dengan masing-masing komponen berupa matriks A1 dan A1 B1 serta A2 B2, maka untuk mencari komposisinya kita harus menjumlahkan matriks pertama ditambah dengan matriks kedua ditambah dengan matriks pertama. Nah, kita menjumlahkannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada matriks, yaitu menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Lalu yang berikutnya, komposisi dua refleksi. Nah, ini juga tidak jauh berbeda dengan komposisi translasi. Cuma yang berbeda di komposisi dua refleksi ini, aturan yang berlaku yaitu aturan perkalian, bukan penjumlahan. Komposisi dua rotasi. Bentuk umum dari komposisi dua rotasi yaitu P double aksen sama dengan RB komposisi RA dikali dengan koordinat awal. Nah, kita tahu bahwa dalam rotasi itu yang kita kalikan adalah sudut-sudutnya. Maka dari itu ketika kita sudah mengalikannya diperoleh P double aksen sama dengan cos A plus B, negatif sin A plus B, sin A plus B, dan cos A plus B. Lalu kita kalikan dengan koordinat awalnya. Selanjutnya komposisi dilatasi. Nah, pada komposisi dilatasi ini sekali lagi mengandung faktor perkalian atau skala perkalian yang kita sebut dengan K1 dan K2. Nah, ketika kita memiliki keduanya ini lalu memiliki sebuah titik A dengan koordinat X dan Y, maka untuk menentukan komposisi dilatasinya, kita cukup mengalihkan D2 komposisi D1 dikalikan dengan X dan Y, maka diperoleh K2 kali K1 dikalikan dengan X dan Y. Adik, untuk lebih memahami materi yang sudah kita ulas sebelumnya, mari sama-sama kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan bayangan titik A yang berkoordinat 1,3
jika didilatasi dengan faktor skala 2 dan titik pusat negatif 1,4. Dilanjutkan dengan rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik acuan negatif 1,4. Langkah pertama, kita harus menentukan matriks dari titik pusat masing-masing. Matriks pertama yaitu dilatasi faktor skala 2, maka matriks yang terbentuk adalah 2, 0, 0, 2. Lalu titik pusatnya adalah negatif 1,4. Sementara matriks kedua yaitu rotasi sejauh 90 derajat berlawanan dengan jarum jam, maka dia bernilai positif. Matriks kedua yang terbentuk yaitu 0, negatif 1, 1, 0. Dan titik pusatnya yaitu negatif 1,4. Maka untuk menentukan bayangan keduanya, kita peroleh X double aksen dan Y double aksen sama dengan T2 bundaran T1 dikali X dikurangi A dan Y dikurangi B ditambah dengan A dan B. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus tersebut. Maka diperoleh bayangan keduanya atau koordinat bayangan keduanya yaitu X double aksen, Y double aksen sama dengan 1,8. Sekian saja pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua. Dan semoga dengan berakhirnya pembelajaran ini, adik-adik semakin aktif untuk belajar dan untuk banyak mengerjakan latihan soal sehingga bisa lebih mendalami materi yang diberikan. Sekian saja, salam matematika, salam semangat dan sampai jumpa.